Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja. Saya kembali ke Propik, Mbak Ike, dan Freddy kalau mau diskusi silahkan. Kalau kita merefer kepada surveinya McKinsey ya, di 77 perusahaan multinasional, itu mengatakan pertarungan ke depan itu bukan semata-mata pertarungan kapital dan pertarungan teknologi, tapi pertarungan sumber daya manusia. Banyak, saya katakan di awal tadi, banyak sekali orang-orang Indonesia yang sangat brilian, yang Presiden Jokowi pun ingin udahlah balik ke tanah air lah. Lalu diskursus soal itu dikaitkan dengan keluarga negaraan ganda yang juga dituntut oleh diaspora sebetulnya. Nah, kalau Prof. Hik memandangnya gimana? Ya, talenta itu penting. Dan talenta itu kalau misalnya harus masuk ke Indonesia boleh. Sepanjang pemerintah bisa menyediakan sarana, fasilitas. Karena teman-teman saya dulu banyak, mereka lulus dari universitas di luar negeri. Ketika mereka mau pulang, ternyata apa? Sarana untuk penelitian dan sebagainya tidak ada. Akhirnya apa? Mereka masuk politik, main politik lagi. Nah, sepanjang pemerintah bisa mengadakan itu dan mereka-mereka ini terfasilitasi nggak ada masalah. Satu. Yang kedua, kalaupun mereka diundang pulang, jangan kemudian diundang pulang untuk memasuki jabatan politik. Karena jabatan politik itu, ini kan berhubungan dengan DPR, berhubungan dengan birokrasi, berhubungan dengan macam hal gitu ya, yang mungkin mereka tidak terbiasa. Mereka seperti juga orang dari luar negeri harus masuk birokrasi di Indonesia. Misalnya ada ide, rektor kalau perlu dari luar negeri, warga negara asing. Saya katakan nih, paham nggak? Kalau di rektor di luar negeri itu mereka nggak mikirin masalah kalau ada cerai terus kemudian harus minta izin dulu dari rektor dan lain sebagainya. Di luar negeri nggak ada urusan kayak begitu, tapi di Indonesia ada. Belum lagi nanti kalau misalnya dosen yang sudah pensiun harus gimanakan dan lain sebagainya, itu harus dipikirkan. Kalau di luar negeri selesai kontrak selesai. Nah, hal-hal yang seperti ini harusnya dipikirkan oleh pemerintah secara matang. Ya, jangan kemudian kita cuma sekedar mengatakan bahwa ini ada orang talenta bagus, bawa pulang ke sini. Justru saya katakan, mereka ada di luar negeri, tetaplah di luar negeri. Besarkan nama Indonesia di luar negeri. Dorong orang-orang Indonesia untuk mau pergi ke negara mereka. Saya sebagai dosen di Fakultas Hukum di UI, saya mendorong mahasiswa saya untuk mau berkiprah di luar negeri. Menjadi duta besar informal ya? Kira-kira seperti itu. Isu soal brain drain ini sebetulnya isu politik kewarganegaraan atau isu sebetulnya dalam negeri tidak cukup siap menyediakan fasilitasi bagi orang-orang Indonesia jago sehingga mereka terbang ke luar negeri? Saya rasa tidak siap ya. Karena banyak teman-teman saya yang dia hebat-hebat itu pulang ke Indonesia tidak terfasilitasi. Dulu zamannya Pak Habibie itu banyak orang dikasih beasiswa dan lain sebagainya. Mungkin sekarang ada LPDP pergi ke luar negeri. Setelah mereka di luar negeri, mereka datang ke Indonesia. Lalu mereka tidak menemukan laboratorium yang mereka temui di luar negeri. Lalu bagaimana mereka mau buat penelitian? Sekarang coba aja dilihat berapa anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk research. Nah, itu aja dilihat dari situ, kelihatan di situ. Nah, kalau menurut saya, biarkan mereka di sana. Kalaupun bisa, mereka bawa research center mereka ke Indonesia, ya kan? Dengan status mereka sebagai warga negara asing nggak ada masalah. Kalau misalnya investor kasih mereka kartu diaspora. Nah, yang sekarang diwacanakan oleh pemerintah. Kartu diaspora itu seperti kayak permanent residence. Jadi kalau misalnya nanti ada syarat-syaratnya, dia punya uang sekian dan sebagainya akan masuk ke Indonesia, dia dapat kartu diaspora. Jadi tidak perlu lagi misalnya harus pakai visa on arrival atau sekarang sih udah banyak yang dihapuskan gitu ya dan lain sebagainya. Oke, kalau Perca terima juga pengaduan-pengaduan dari anggotanya di dalam luar negeri soal tadi talent yang di luar negeri atau soal duit kewarganegaraan? Kalau Perca sendiri kebanyakan membernya ada di Indonesia, itu lebih dari 1.000, hampir 1.100. Di luar negeri memang ada yang anggota Perca kemudian mereka tinggal di luar negeri, tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Tentang duit kewarganegaraan sendiri, tadi sempat saya sampaikan bahwa punya cita-cita selain punya keinginan, selain pasal 41 itu tidak perlu ada, gitu ya. Duit kewarganegaraan khusus untuk anak-anak yang lahir di negara iusol itu jangan dibatasi kalau bisa seperti itu. Jangan dibatasi ya? Iya, tapi kami berbeda sih keinginannya dengan misalnya diaspora. Alasannya apa nggak dibatasin? Lebih mudah? Karena persyaratan tadi itu cukup sulit. Untuk melepas warga negara yang iusoli, negara iusoli? Iya, betul. Nah, tapi untuk yang negara iusangwis itu tidak ada masalah gitu. Dalam politik hukumnya pemerintah yang ada sekarang soal duit kewarganegaraan, apakah itu akan diadopsi dalam revisi undang-undang kewarganegaraan? Jadi kan kita juga mencari tahu fakta-fakta di lapangan. Jadi contohnya seperti ini ya,
banyak persoalan kenapa orang-orang yang bekerja di luar negeri, orang-orang Indonesia nih tadinya, bekerja di luar negeri, menduduki jabatan yang cukup tinggi, ya, di luar negeri, bahkan dia riset di luar negeri segala macam, dia pegang paspor Indonesia. Ya. Lalu dia mau ke Eropa. Kalau dia dari Amerika dia mau ke Eropa, ya. Itu mengurus visa Eropa dengan paspor Indonesia itu bisa 1 bulan. Sementara orang Malaysia, orang Singapura dia bisa pada hari itu pergi bekerja. Begitu juga teman-teman dari Eropa. Maka alasan praktis yang mereka lakukan adalah ya sudah pakai paspor Amerika, pakai paspor Amerika atau pakai paspor Eropa. Jadi alasannya banyak yang kami terima adalah alasan praktis. Kami ini selalu kalah bersaing dengan orang-orang, bahkan dengan orang Brazil. Dengan orang Brazil itu kalau misalnya mau nonton bola, ya piala Eropa, orang Brazil paspornya datang 1 hari ambil, orang Indonesia tunggu diteliti dulu ini segala macam, bahkan seperti itu gitu wawancara. Kan ini wawancara, Anda mau ngapain padahal bisnis nih yang ini satu itu ayam nonton dan bola telur nih sepertinya. Soalnya gini, kalau misalnya Indonesia kita bangun seperti suatu negara yang hebat, pastilah semua orang akan cepat kita ya diurusnya. Tapi kan kesan Indonesia itu mohon maaf ya, persepsi kalau di luar negeri, jangan-jangan ini teroris, jangan-jangan ini, makanya dibuat lama-lama. Makanya kalau saya katakan pemerintah itu punya tanggung jawab untuk membangun persepsi bahwa Indonesia tidak seperti yang dipersepsikan di luar negeri. Untuk supaya, tapi jangan kemudian ngambil solusi jalan pintasnya duit kewarganegaraan boleh diperbolehkan, atau misalnya mereka-mereka yang masih cinta terhadap tanah air, ya sudah saya akan apply untuk naturalisasi, tapi paspor Indonesianya masih saya hidupkan. Ini nggak fair. Kalau saya sendiri, Mas, duit kewarganegaraan saya setuju dengan Prof. Hik ya. Kenapa? Yang kami minta itu hanya untuk anak. Anak ya? Perkawinan campuran yang dari negara iusoli. Ya. Tapi kalau untuk duit kewarganegaraan dewasanya juga, saya kok melihat mungkin masih 20 tahun ke depan juga bisa atau tidak ya. Karena kita tidak bisa merubah Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 mengamandemen atau membuat undang-undang yang baru, kemudian kita tidak menyesuaikan yang lainnya. Itu harus ada perubahan-perubahan di undang-undang lainnya, misalnya tentang agraria, undang-undang agraria. Kemudian hak milik ya? Iya, tentang hak milik. Apakah ketika si orang itu punya duit kewarganegaraan bisa juga membeli hak milik? Ataukah hanya hak pakai misalnya? Itu dari properti. Terus kemudian belum lagi di administratif. PNS boleh tidak dia punya duit kewarganegaraan, di kementerian dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita juga harus melihat di Undang-Undang Dasar 45-nya sendiri apakah memang itu harus ada di amandemen atau tidak. Jadi kalau kami percaya, kami sih tidak mengharapkan adanya duit kewarganegaraan bagi banyak, maksudnya bagi banyak orang dewasa, karena memang betul itu harus hati-hati dilihat dari sisi security, dari sisi keimigrasian misalnya, kemudian dari sisi HAM dan seterusnya dan seterusnya. Oke, Pak Freddy, gimana? Ya, sebenarnya dalam kasus diaspora, pemerintah tuh sudah memberikan banyak kemudahan. Sekarang dengan terbitnya PP tentang izin visa, itu orang Indonesia yang di luar negeri, orang warga asing yang berketurunan Indonesia atau bekas orang Indonesia itu diberi kemudahan. Sekarang visanya 5 tahun. 5 tahun mereka bisa pergi pulang. Sampai generasi keberapa tuh? Soalnya di Suriname banyak nih orang-orang Indonesia. Ini sampai generasi kedua, ketiga. Jadi jelas. Baik, Pak Faris. Kemudahan-kemudahan seperti apa yang akan diberikan kepada kelompok diaspora? Jawabannya setelah jeda berikut ini.